Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Bersama saya Putu Trisnanda. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah perayaan Hari Bayangkara ke-80 yang diselenggarakan di Satuan Latihan atau Satlat Korps Brimopolri di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan visual yang Anda saksikan saat ini, Saudara, merupakan defile dari pasukan Polri yang sejak tadi begitu menunjukkan aksi kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran Menteri Kabinet. Di mana tadi kita lihat juga nampak ada sejumlah tamu kenegaraan yang ikut menyaksikan defile dari peringatan Hari Bayangkara ke-80. Breaking News Kompas TV, Saudara, akan kembali usai jeda. Astagfirullah, ini naik, itu naik, serba mahal lagi. Sabar Mas Dude. Bisa jadi itu adalah kesalahan dari manusia itu sendiri. Maka waktunya kita introspeksi dan sempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, bersama saya Duda Harlino dan juga Ustazah Nida, kita belajar sama-sama di Kalam Hati dengan tema Mau Bahagia Aja Kok Serba Mahal. Minggu 5 Juli jam 1 siang hanya di Kompas TV. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Sensodyne kini hadir dengan harga spesial mulai dari 9 ribuan. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Berjalan bersama menggali pengalaman. Berjalan bersama menemui sosok tokoh inspiratif dan penjaga tradisi serta budaya. Berjalan bersama, hidupkan dinamika sebuah kawasan. Amati penuh kehangatan kesehariannya. Berjalan bersama dalam jalan-jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Putu Trisnanda. Hari ini 1 Juli 2026 adalah hari peringatan Bayangkara ke-80 yang acaranya dipusatkan di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Yang Anda saksikan saat ini, Saudara, merupakan situasi terkini di Cikeas, di mana saat ini situasinya jajaran Polri begitu dari sejumlah pasukan ini melakukan defile di hadapan Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani, ada juga jajaran kabinet dari Prabowo Subianto yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming, kemudian juga nampak sejumlah tamu kenegaraan yang juga turut hadir untuk kemudian menyaksikan sekaligus memperingati peringatan Hari Bayangkara ke-80. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan sejumlah catatan dan juga pengingat bagi institusi Polri agar terus memberikan performa terbaiknya dalam menjaga keamanan sehingga stabilitas ekonomi juga masih terus bisa dijaga. Di mana tadi disampaikan tidak boleh ada kriminalisasi, penegakan hukum harus terus dilakukan, tidak boleh takut. Presiden Prabowo Subianto bilang, kemudian yang menjadi poin utamanya tentu saja bagaimana keamanan
dari iklim investasi ini juga turut bisa dijaga oleh Polri. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga mengapresiasi saudara bagaimana kemudian Polri ini turut hadir dalam menjaga stabilitas pangan dengan beberapa kemudian lahan-lahan jagung ini berhasil begitu disiapkan oleh anggota Polri di sejumlah wilayah termasuk juga menyiapkan dan juga menjalankan SPPG Polri begitu yang kemudian juga tadi disampaikan menjadi salah satu SPPG terbaik berdasarkan sejumlah lembaga survei, pengamat dan juga pihak. Oke. Dan saudara di studio Kompas TV dari Menara Kompas masih bergabung bersama Breaking News Kompas TV ada Mas Tiar, peneliti Litbang Kompas. Mas, kalau kita lihat ini defile begitu ya cukup meriah. Tadi juga sejalan begitu dengan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa Polri harus bisa menjaga iklim keamanan, bukan hanya soal keamanan terhadap masyarakat, tapi juga soal investasi. Kalau Anda melihat dari defile yang kemudian disajikan di depan jajaran kabinet dan juga tamu-tamu kenegaraan, apakah ini juga sejalan dengan pesan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Iya, saya pikir ini juga sejalan juga dengan apa yang dibayangkan oleh masyarakat ya. Artinya kan kalau kita bicara tugas polisi itu kan sebenarnya kan 3 ya. Yang pertama itu melindungi dan mengayomi masyarakat, linyan yom ya, lalu juga penegakan hukum, dan yang ketiga adalah keamanan dan ketertiban. Nah, sementara kalau kita bicara masyarakat, itu kan ya yang diharapkan masyarakat itu yang pertama-tama yang perlu dia rasakan secara nyata, layanan Polri itu kan memberikan tadi perlindungan dan pengayoman begitu. Nah, dan kalau kita dengar tadi pidato Presiden Prabowo, memang beliau itu diulang-ulang beberapa kali ya, sempat menjadi itu kan secara implisit menjadi pesan utama bahwa Polri memang harus melayani dan harus dekat dengan masyarakat, dengan rakyat. Gitu. Oke. Kalau kita lihat di defile begitu ya, seperti yang saat ini juga sedang ditunjukkan begitu ya di layar Kompas TV. Tadi ada dari SPPG Polri, kemudian juga ada sejumlah dalam pasukan begitu yang memang tugas-tugasnya ini berinteraksi langsung dengan masyarakat begitu. Kalau dari survei kemudian yang ditampilkan juga pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, sebetulnya poin-poin apa saja sih Mas yang menjadi poin utama yang harus diperhatikan oleh Polri? Ketika itu urusannya terkait dengan interaksi dengan masyarakat dan juga keamanan. Nah, memang hasil survei ini kan ketika kita bicara hasil survei ini kan kita mencoba untuk menangkap persepsi dari masyarakat Indonesia secara proporsional gitu ya. Kita tidak hanya bicara kelas tertentu, tapi kita berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat ini. Nah, memang kan kalau kita bicara situasi ini masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kalangan menengah hingga menengah bawah itu ya, dan kelas bawah itu kan yang diharapkan dari layanan Polri itu ya yang bisa mereka akses setiap hari, yang bisa memberikan dampak nyata pada mereka dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itulah yang menjadi sebenarnya pesan dari masyarakat, bahwa misalnya ketika kita bicara yang levelnya makro gitu ya, yang levelnya elit, memberikan beberapa resistensi terhadap kalau kita bicara apa yang dilakukan Polri mungkin terlalu keluar dari tupoksi utamanya, itu kan memang menjadi perdebatan yang memang menjadi bagian dari dinamika ketika pilihan ini diambil oleh Polri untuk melayani masyarakat. Gitu. Nah, ini kan tinggal nanti tentu Polri dalam perjalanan ke depan melihat sejauh mana batas itu bisa diambil dan sejauh mana itu tidak bisa gitu ya, ketika berrelasi dengan masyarakat. Dan kembali lagi Polri sebagai institusi yang melayani masyarakat kan juga harus memberikan
pelayanannya ke seluruh lapisan tadi gitu. Artinya kan perlu disesuaikan juga ketika pelayanan itu ke masyarakat yang di perkotaan dengan masyarakat yang kelas menengah atas. Itu tentu perlakuannya berbeda dengan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat yang di daerah, masyarakat yang relatif secara kelas itu menengah ke bawah, dengan pendidikan juga yang mungkin berbeda. Oke, kalau kita lihat kemarin kan juga sempat ada bencana yang begitu besar begitu ya di Indonesia, khususnya di Sumatera. Nah, ini Polri juga turun. Apakah ini juga berdampak positif begitu dan juga sebagai bukan hanya angka di survei begitu ya Mas, tapi juga di lapangan bahwa ini sejalan perspektifnya, citranya baik karena memang salah satunya juga kehadiran Polri pada saat penanganan bencana itu. Makanya kan menjadi sangat, kita tidak bisa melakukan generalisasi ya. Kita bisa bahkan perlu melihat ini secara kasuistik. Oh, ketika ada bencana ternyata ketika Polri atau anggota yang ada di daerah itu menjadi bagian yang membantu masyarakat secara real, itu kan masyarakat nggak lagi berpikir ini tugas utamamu atau bukan kan begitu ya. Ini kan makanya inilah yang menjadi tantangan Polri untuk bisa hadir mengambil tugas yang tepat di saat yang tepat juga gitu. Nah itu kan mungkin yang perlu terus di-exercise gitu, yang perlu dilihat oleh Polri dalam ke depan. Kalau mengambil langkah ini seperti apa, kalau melangkah seperti apa. Dengan catatan yang menjadi tujuan kan melayani masyarakatnya gitu. Bahwa itu mana apa bentuk nyata yang diambil itu kan sarananya saja. Berarti tujuan utamanya kan tetap untuk kepentingan masyarakat, itu yang perlu tetap digarisbawahi sih gitu. Oke, artinya jadi sejalan begitu ya Mas, karena kemudian ketika ditanya kepada masyarakat top of mind-nya adalah mengayomi dan melindungi tadi. Oke, kita tahan dulu Mas Tiar, nanti kita akan kembali lagi berbincang, tapi kita akan bergeser untuk menuju ke jurnalis Kompas TV. Ada Rahma Piliang yang sudah bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Satuan Latihan Korps Brimopolri Cikeas Kabupaten Bogor. Rahma, bagaimana situasi di sana? Kemudian defile masih berjalan. Apa saja poin-poin yang menarik dan juga ingin disampaikan Polri di peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini? Iya Putu dan juga saudara, memang untuk kita melihat bagaimana di belakang saya, Putu dan juga saudara, ini defile masih dilakukan dan juga kita sudah mengikuti bagaimana rangkaian dari puncak Hari Bayangkara yang ke-80 ini di lapangan Satlat Brimob Cikeas Jawa Barat. Dan bagaimana terkait dengan pendalaman dari tema Hari Bayangkara yang ke-80 ini terkait dengan Polri untuk masyarakat. Saat ini saya sudah bersama dengan Karopenmas Divhumas Polri dengan Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Bapak, ini kan untuk tema yang diangkat pada hari ulang tahun atau Hari Bayangkara yang ke-80 ini adalah Polri untuk masyarakat. Sebenarnya apa makna dari Polri untuk masyarakat dan juga bagaimana refleksinya terhadap Polri dan juga bagaimana terkait dengan pengabdiannya selama ini 8 dekade ini untuk Polri? Baik, terima kasih Mbak Rama. Pada Hari Bayangkara ke-80, angka 80 ini merupakan perjalanan yang sangat panjang. Tentu ada pendekatan secara historis, secara konstitusi, ya, instrumen, dan terus berkembang Polri bersama-sama rakyat. Yang pertama dari historis, bahwasannya Polri awal adalah merupakan polisi istimewa yang pada masa merebut kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan Bapak Muhammad Yasin mendeklarkan untuk bergabung menjadi satu komponen bangsa. Artinya tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa Polri bersama-sama rakyat adalah pejuang. Kemudian dengan dinamika perkembangan dari bangsa secara konstitusi, bahwasannya bangsa Indonesia memiliki kedaulatan yang memiliki juga suatu kepentingan nasional, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, kemudian juga seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, serta juga Polri ikut juga melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya makna dari semua yang disampaikan adalah Polri betul-betul untuk masyarakat, di mana proses perjalanan 80 tahun adalah proses refleksi yang begitu panjang. Konteks sosialnya secara kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwasannya untuk keamanan
adalah suatu modal dalam pembangunan, ya, baik itu secara konteks sosial, tadi ekonomi, pembangunan, dan lain-lain pada program pemerintah. Seperti itu, Mbak Rama. Kalau kita melihat juga Bapak, kita mengikuti rangkaian dari acara ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga tadi Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Polri ini selalu bersama masyarakat, dan dapat kita lihat memang sekarang di belakang kita ini ada masyarakat yang ikut serta begitu ya, pada juga melibatkan ribuan personel dalam rangkaian upacara Hari Bayangkara ke-80. Sebenarnya apa pesan yang akan disampaikan pada upacara ini, Pak? Ya, tentunya pada proses tadi perkembangan secara historis dan kemudian secara konstitusi, pada amanat Undang-Undang Dasar juga pada pasal 30 ayat 4 disampaikan Polri ini berperan dan berfungsi sebagai pemelihara Kamtibmas, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dan penegakan hukum. Tentunya kita bisa melihat saat ini Bapak Presiden menaruh harapan penting bahwa Polri harus berada di tengah-tengah masyarakat, dan Polri tentu akan berada bersama-sama masyarakat, melindungi masyarakat ketika membutuhkan perlindungan, kemudian melayani masyarakat, membantu, dan proses penegakan hukum adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan bahkan menciptakan memelihara Kamtibmas. Selain stabilitas tadi, keamanan sangat penting untuk perkembangan dalam bangsa dan negara ini. Tidak lupa bahwasanya Polri juga bagian daripada negara, alat negara, artinya terintegral dalam proses menstabilisasi, kondusif, dan keamanan. Tentu ini menjadi bagian penting untuk modal dari bangsa dalam aspek keamanan. Polri tentu berkolaborasi untuk saat ini, baik kolaborasi dalam semua aspek, ya, ada stakeholder, ada TNI, kementerian, lembaga, dan seluruh komponen masyarakat menjadi bagian penting. Selain kita melihat upacara hari ini sebagai puncak dari perayaan Hari Bayangkara ke-80 ya Bapak ya, kita melihat nih rangkaian sebelumnya Pak. Ada bakti sosial, bakti kesehatan, juga ada bazar UMKM, olahraga gini Bapak ya. Ini kalau kita melihat selalu setiap tahun ini bakal ada yang melibatkan masyarakat. Sebenarnya Bapak, bagaimana sih sebenarnya pesan yang disampaikan dan juga kenapa Polri ini memilih menghadirkan rangkaian ini untuk bersama masyarakat Bapak? Iya, makna dalam rangkaian Bulan Bakti Bayangkara telah dilakukan sejak bulan Mei dan Juni, ya, menjelang 1 Juli. Bulan-bulan bakti kesehatan, bulan-bulan bakti sosial, kegiatan-kegiatan yang bersama-sama masyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kemarin UMKM, pasar, bazar murah. Kita tidak memposisikan hanya pada saat acara seperti tahun lalu, tetapi kita mendekatkan kepada masyarakat. Maknanya adalah Polri memang berada di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat membutuhkan Polri. Dan tentunya ini merupakan pada konteks terintegral dengan pemerintah, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kemudian pada saat ini juga kita bisa lihat seluruh elemen dan komponen masyarakat kan kita libatkan. Artinya, Polri adalah rakyat. Dari aspek historis Pak Yasin menyampaikan, mendeklarkan bahwa Polri bergabung menjadi satu komponen bangsa, maka tentu perkembangannya sangat strategis. Bapak Presiden tadi menyampaikan pada pidatonya dari aspek untuk menjaga stabilitas dan tentunya keamanan. Jangan lupa dalam perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, borderless, di mana transnasional terus berkembang, Polri terus diharapkan harus modern, mengetahui teknologi, dan bahkan tetap hakikatnya adalah dekat berada di masyarakat. Seperti itu, Mbak. Nah, berbicara mengenai dengan teknologi dan juga dunia modern saat ini ya Bapak ya, kita melihat ini Polri juga bertransformasi Bapak untuk mengikuti perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman. Bagaimana Polri terus bertransformasi agar tetap menjadi institusi yang modern, profesional, dan juga transparan yang dipercaya masyarakat Bapak? Ya, tentu transformasi berjalan ya. Transformasi adalah suatu perubahan di mana pada konteks sosial tadi ada ekonomi, keamanan, budaya, sesuai dengan kebutuhan sosial atau kebutuhan masyarakat. Maka Polri beradaptif ya. Kemudian transformasi yang dilakukan oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, sudah menjelaskan pada 4 hal dalam transformasi. Pertama, operasional. Kemudian ada organisasi, pelayanan, dan pengawasan. Tentu ini sustainable, terus berjalan sesuai dengan modernnya Polri adalah kebutuhannya masyarakat, karena integritas dari Polri adalah kepercayaan publik, seperti itu Mbak Rama. Baik. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak, ini Polri juga terus menghadirkan bagaimana dengan layanan polisi 110 begitu ya Pak, ada super apps Polri juga hingga penguatan layanan pengadilan masyarakat. Ini bagaimana di transformasi digital ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik Bapak? Ya, kita berkembang adaptif berdasarkan dengan apa kebutuhan sosial di era keterbukaan informasi publik dan bahkan era digital. Tentu masyarakat sebagai bonus demografi saat ini juga kita melihat adanya digital native ya, dari
yang sudah lahir, sudah mengenal teknologi. Tentu kita mendekatkan masyarakat pada aspek pelayanannya secara profesional melalui layanan-layanan yang berbasis pada digital. Super Apps adalah suatu fitur yang memberikan tools ataupun layanan-layanan informasi dan pelayanan lainnya yang berbasis pada satu terintegrasi, kemudian memudahkan masyarakat dimanapun bisa dilakukan. Yang kedua, layanan Polisi 110 adalah merupakan layanan quick response dalam percepatan responsibility untuk peningkatan pelayanan untuk menghadapi perlindungan terhadap masyarakat apabila ada gangguan. Maka di sini secara struktural juga berkembang kembali adanya namanya perwira kesemaptaan, perwira yang lebih merespon pada pengaduan masyarakat. Selain dengan pelayanan masyarakat, kita juga melihat ini Polri juga berperan dalam mendukung proyek strategis nasional, Bapak ya. Dalam hal ini Polri ini bagaimana memastikan ini dapat pembangunan nasional dapat berjalan dengan aman, tertib dan juga berkelanjutan, Pak? Ya, jangan lupa, Mbak, dalam semangat gotong royong sebagai suatu kearifan lokal ataupun filosofis dari bangsa Indonesia. Dengan semangat gotong royong, Polri bersama seluruh stakeholder dan seluruh komponen masyarakat, tentu kami yakinkan bahwasanya dalam menuju atau menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045, Polri berkolaborasi bersama-sama seluruh elemen bangsa ini, baik itu kementerian, lembaga, stakeholder lainnya, seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan bahkan seluruh masyarakat luas. Kalau berbicara terkait dengan kolaborasi dan juga bagaimana dengan stakeholder lainnya begitu ya Pak ya, kita melihat juga bagaimana dengan Polri dalam ketahanan pangan, makan bergizi gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak bisa dijelaskan bagaimana capaian konkretnya dan juga bagaimana kontribusi Polri dalam hal-hal tersebut? Ya, tentu perkembangannya saat ini Polri mendukung yang tadi dalam suatu konstitusi adalah terintegral. Pada aspek keamanan tentu ini akan berdampak yang lebih luas ya. Pertama terkait dengan ketahanan pangan adalah ketahanan bangsa. Ya, dalam perkembangan saat ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, Polri berperan strategis terhadap swasembada pangan khususnya di komoditas jagung. Dan tentunya ini kita melihat dari dampak yang lebih positif dari proyeksi yang ada di ketahanan pangan. Dari mulai pengawasan kita, kemudian pendistribusian, pengelolaan lahan, Polri tetap ikut leading sektornya adalah Kementerian Pertanian dan kami mensupport dan memfasilitasi dan kami juga terutama adalah bagaimana melihat dari bagian kelompok tani dan kemudian juga untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi, Polri terus berkomitmen untuk membantu agar pemenuhan gizi sampai anak-anak yang khususnya di daerah 3T ini akan terpenuhi seperti itu. Baik, kita tadi berbicara bagaimana dengan pendekatan dengan masyarakat, kolaborasi dengan kementerian dan juga lembaga. Tapi sekarang kita berbicara terkait dengan internal Polri sendiri, Bapak. Kita ketahui bahwa ini internal Polri juga melakukan pembenahan melalui sistem rekrutmen ya, Bapak ya. Nah, ini apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh Polri dengan pembenahan sistem rekrutmen ini dan juga apa harapannya yang ingin dicapai, Bapak? Dalam rekrutmen ada suatu program betah ya, bersih, transparan dan humanis. Artinya segala sesuatu dalam skema untuk rekrutmen Polri ini berbasis pada transparansi dan kemudian bersih. Kenapa? Dari mulai proses awal pendaftaran berproses sampai dengan kelulusan atau dinyatakan lulus, itu kita langsung berkolaborasi dengan fungsi-fungsi pengawas eksternal. Sehingga hasilnya ketika dihasilkan putra-putri yang terbaik terpilih, ini sebagai jaminan sumber daya manusia yang unggul ada di Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian juga pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 mengacu tentang disabilitas. Ya, tentu ini juga menjadi bagian penting. Bapak Kapolri pada tahun yang lalu sudah membuka rekrutmen sesuai dengan kebutuhan, di mana ini sebagai acuan untuk equality dan juga berbasis pada menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk berperan aktif memberikan pelayanan Polri melalui kemampuannya. Tentu ini adalah sistem meritokrasi, seperti itu. Kita berbicara internal Polri, rekrutmen, pasti ini berbicara terkait juga dengan pendidikan ya Pak ya. Kita ketahui nih, Polri ini sendiri ini bersama Yayasan Kemala Bayangkari mengelola ratusan satuan pendidikan ya Pak ya, termasuk SMA Kemala Taruna Bayangkara yang kini berstandar IB World School. Apa harapan dari sekolah unggulan ini bisa mendatangkan dan juga bagi generasi masa depan Indonesia, Pak? Ya, tentunya secara konstitusi salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Polri berperan penting ketika membuat suatu pendidikan. Sebenarnya jauh sebelumnya ada 709
pendidikan dari SD, TK, SMP, SMA, pesantren, ya PAUD, dan lain-lain yang dikelola oleh Yayasan Bayangkari. Ini suatu program yang secara konstitusi juga mendukung daripada konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada satu sekolah yang kita bekerja sama dengan Yayasan Kader Bangsa, SMA Taruna Kemala Bayangkara. Ini merupakan standar yang kita harapkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk menjadi sekolah unggulan bagi Indonesia Emas 2045. Modal dasar atau modal sosial bangsa ini adalah anak-anak saat ini. Nah, inilah yang kita harapkan nanti mereka bisa berkompetisi, baik tidak di nasional saja tetapi juga secara global di internasional, seperti itu, Mbak. Kalau terkait dengan rekrutmen sendiri untuk SMA Kemala Taruna Bayangkara ini, bagaimana dengan Polri-nya untuk bisa menggait ini ya Pak ya, nanti anak-anak muda atau anak-anak yang akan menjadi generasi Indonesia Emas begitu Pak? Ya, proses ini kan sudah 2 angkatan. Proses pertama animo 11 ribuan lebih dan kemudian diterima 120. Ya, kita bekerja sama Yayasan Kader Bangsa. Kemudian yang kedua animo semakin meningkat 20 ribu. 20 ribu ini anak-anak yang terbaik. Kemudian terpilih berkembang menjadi 160. Ya. Dan harapannya nanti ini akan lebih lagi bertambah. Tapi paling tidak kita mencoba ya dari aspek sekolah unggulan ini adalah membuat suatu tunas-tunas bangsa, anak-anak generasi saat ini sebagai generasi penerus yang memang kita siap menghadapi secara kancah internasional menuju Indonesia Emas di tahun 2045, Mbak. Kita tadi berbicara bagaimana dengan di dalam negeri. Kita sekarang berbicara terkait dengan keamanan internasional nih Bapak. Kalau terkait dengan kontribusi Polri di kancah internasional melalui Interpol dan juga kerjasama lintas negara dalam penanggulangan kejahatan nih, Polri ini seperti apa pengimplementasi aja Pak? Tadi Bapak Presiden mengharapkan dalam dunia global teknologi tidak menutup perkembangan kejahatan seperti narkotika, people smuggling, PPO, ya PPA, kemudian juga scam, judi online, ya. Hal-hal yang bersifat teknologi berkembang ada sisi positif, namun kita juga jangan melupakan ada sisi negatif yang harus kita antisipasi, yaitu adalah perkembangan kejahatan. Maka dalam hal ini Polri berperan dalam international policing melalui Divub Inter, bekerjasama dengan Bareskrim, dan bahkan bilateral maupun multilateral dan bahkan secara global, khususnya di dalam penanganan transnational crime, white collar crime, tadi Pak Presiden sampaikan. Nah, tentu ini menjadi bahan suatu refleksi dengan kebutuhan sosial dan kebutuhan dari masyarakat terhadap kedaulatan bangsa terhadap kejahatan-kejahatan internasional, maka bangsa yang berdaulat, maka kita harus mampu memberikan suatu profesionalisme dalam proses penegakan hukum. Dengan tujuan hukum tadi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Kita juga melihat ini banyak juga ya Pak ya, dari Polri, anggota Polri ini juga terlibat dalam perdamaian dunia gitu ya Pak. Nah kita melihat juga ada yang mendapatkan penghargaan dari institusi di luar begitu ya Pak. Apa makna keterlibatan Polri dalam misi perdamaian PBB melalui pengiriman FPU dan juga IPO bagi polisi Indonesia di dunia? Ya, tadi ada beberapa rangkaian untuk pemberian tanda kehormatan dan juga penghargaan. Ada Nugraha Sakanti. Pada tahun-tahun 2 tahun terakhir ada pemberian Nugraha Sakanti. Nugraha Sakanti adalah suatu penghargaan yang tertinggi dari Bapak Presiden terhadap satuan, di mana produktivitas dari kinerja dan bahkan sumbangsinya kepada bangsa dan negara dan masyarakat ini sangat tinggi. Maka ini menjadi acuan motivasi untuk mendapatkan, tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tadi ada 2 satuan kerja di Mabes Polri dan juga ada beberapa Polda yang menerima Nugraha Sakanti. Dan juga atas individunya ada juga personel Polri yang memberikan dedikasinya, pengabdian, dan berprestasi, juga mendapatkan kehormatan dari Bapak Presiden berupa penghargaan. Tentu ini menjadi motivasi kita bersama dan ini tentu menjadi bagian untuk meningkatkan profesional dan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Di usia yang ke-80 tahun ini Bapak, 8 dekade ini Polri menemani masyarakat, begitu Pak, terlibat langsung dengan masyarakat, dan juga tema yang diangkat pada ulang tahun kali ini adalah Polri untuk masyarakat. Pesan dan juga harapan Bapak ini kepada masyarakat dan juga kepada institusi Polri sendiri seperti apa? Bapak Kapolri selalu menyampaikan bahwasannya Polri adalah bagian daripada masyarakat. Polri untuk masyarakat. Walaupun Polri dituntut secara modern
dan kemudian adaptif, tetapi hakikatnya adalah Polri tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Integritas kami, prestasi kinerja kami adalah kepercayaan publik. Tentu Bapak Kapolri menekankan tingkatkan profesionalisme, tingkatkan sumber daya manusia yang unggul, dan tidak meninggalkan nilai-nilai. Sebagai kompas nilai-nilai di Polri adalah secara moral ada tribrata dan catur prasasta. Hakikat itulah yang kita pedomani sebagai kompas moral dari seluruh anggota Polri atau Bayangkara. Di usia yang ke-80 tahun ini kita berharap Polri ini semakin dekat dengan masyarakat, begitu ya Pak ya, dan juga semakin sesuai dengan temanya Polri untuk masyarakat, pengabdian Polri untuk masyarakat. Terima kasih Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunayudo Wisnuandiko sudah berbagi bersama kami di Kompas TV. Terima kasih Mbak Rama. Langsung dari lapangan Satplat Brimob Cikeas, Jawa Barat. Dan saudara dan juga Putu di studio, sesaat lagi kita akan mendengarkan bagaimana dengan amanat dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan kita masih mengikuti rangkaian acara di lapangan Satplat Brimob Cikeas, Jawa Barat ini, dan kita akan sesaat lagi mendengarkan amanat dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kembalikan ke studio. Terima kasih Rahma Piliang melaporkan dari Cikeas, Bogor. Kita harapkan juga sama begitu ya, upaya-upaya yang telah dilakukan dan juga dijelaskan ini bisa berdampak pada masyarakat. Saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah bagian dari defile yang kemudian disajikan kepada para hadirin ataupun juga tamu undangan di peringatan Hari Bayangkara ke-80, di mana tadi ada sejumlah satuan Polri begitu ya yang kemudian juga ikut dalam defile, tapi bukan hanya dari institusi internal Polri saja yang kemudian mengikuti defile. Kita tadi melihat kalau tema yang diangkat ini berkaitan dengan bagaimana kemudian Polri ini hadir untuk masyarakat. Ini juga nampak dari rangkaian defile yang tadi dilakukan, di mana ada sejumlah pasukan begitu ya, atau bagian yang kemudian hadir di defile. Ini ada dari Ojek, kemudian ada dari Garda Satya NKRI, kemudian ada dari buruh yakni Brigade KSPSI Andi Gani, kemudian juga ada dari KSPSI Jumhur Hidayat, kemudian ada dari Garda Metal Said Iqbal, yang artinya memang ini melibatkan bagaimana kemudian keamanan ini bukan hanya dihadirkan Polri terkait dengan penegakan hukum saja, tapi hadir juga untuk melindungi hak-hak dari buruh begitu. Tidak hanya itu saja, saudara, tadi juga kami lihat disajikan juga di layar kaca Kompas TV, di mana tadi ada pasukan Jawara yang kemudian juga turut hadir, dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah seni budaya Indonesia. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian Indonesia ini tentu tidak lepas dari NKRI, di mana ada banyak sekali suku, banyak sekali ras, kemudian juga agama, dan dari defile yang kemudian dihadirkan di penghujung ini, Polri berharap bisa menjaga kesatuan NKRI. Indonesia masa depan adalah rumah bagi generasi yang sehat, mandiri dalam pangan, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Sebuah negeri yang tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang lahir dari tangan anak bangsanya.
rakyat, Polri mengabdi. Mari bersama kita wujudkan Indonesia yang aman hari ini, maju esok hari, dan gemilang di masa depan. Dan menjadi negara yang disegani dan berprestasi di mata dunia. Selamat Hari Bayangkara ke-80, Polri untuk masyarakat. Maju
Lari. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026, di mana kali ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Mengawali acara, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
sejenak marilah kita menengadahkan tangan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kebaikan kita semua, kebaikan bangsa Indonesia, pemimpin bangsa, kepolisian, dan lain-lain. Marilah kita bersama-sama berdoa. Saya akan berdoa sesuai dengan agama saya, dan bagi yang bukan agama Islam, kami mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana kama yanbaghi li jalikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, pada hari ini kami semuanya berada di sini untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-80 Kepolisian Republik Indonesia kami pada tahun 2026. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, lindungilah bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami dalam sebuah kedaulatan negara yang aman, yang tertib, yang sejahtera. Ya Allah, Ya Qawiyyu Ya Matin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah perlindungan, ridho dan bimbingan-Mu kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kekuatan, kesehatan kepada Presiden kami, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden kami, Bapak Gibran Raka Buming Raka, dan seluruh pembantu-pembantu mereka untuk memimpin bangsa ini menuju sebuah cita-cita besar, negara yang aman, negara yang tertib, negara yang makmur dalam ridha-Mu. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, satukanlah hati kami, hati bangsa Indonesia, untuk menjadi suatu bangsa yang bersatu. Bangsa yang mencintai negeri ini, untuk menjaga negara ini, menjaga negara dan bangsa ini menjadi sebuah negara yang adil dan makmur dan Kau ridhoi. Ya Allah, Ya Sami, Ya Hakim, persatuan, stabilitas, keamanan, ketertiban adalah sebuah kebutuhan dasar yang kami butuhkan untuk kami bisa berbuat lebih banyak terhadap bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, berikanlah kekuatan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Berikanlah ridho dan bimbingan-Mu kepada seluruh jajaran pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Jadikanlah negeri ini
negeri yang kau ridhoi, yang kau rahmati. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang telah mendahului kami dalam perjuangan mulia, kau berikan rahmat dan kau terima di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan kata pengantar oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, Ibu Negara RI dan Wakil Ibu Negara pada masanya, Ibu Negara ke-4, Dr. Honoris Causa Haji Sinta Nuria Wahid, Wakil Ibu Negara ke-6, Ibu Tuti Sutiawati Trisno, Wakil Ibu Negara ke-9, Ibu Soraya Hamsahas, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Wakil Presiden pada masanya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu, yang kami muliakan pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua BPK RI, Ketua MA RI, yang kami hormati para Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI dan para Kepala Staf serta Ibu atau yang mewakili, serta jajaran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, para Kepala Badan dan Lembaga Negara, para Ketua Partai Politik atau yang mewakili para anggota DPR RI, Ketua Harian Kompolnas beserta Komisioner Kompolnas, para Kapolri pada masanya dan seluruh senior pendahulu, Ibu Ketua Umum Bayangkari beserta pengurus Pusat Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari, Wakapolri dan para pejabat utama Mabes Polri, para komisaris dan dirut pada BUMN, tokoh agama, ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat, Atase Kepolisian Negara Sahabat dan Partnership Polri, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, para pimpinan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, para pimpinan Konfederasi Buruh, para anggota TNI Polri dan aparatur sipil negara, serta hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam suasana khidmat untuk memperingati syukuran Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Bapak Presiden Republik Indonesia, berkenan hadir di tengah padatnya agenda kenegaraan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi kita semua. Pada kesempatan ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan DPRD RI, pimpinan Kementerian Lembaga, TNI, Mitra Kerja, para tokoh, OKP dan seluruh masyarakat sehingga Polri dapat terus bertransformasi dan menjadi institusi yang semakin presisi. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh personil dan keluarga besar Polri atas kerja keras, dedikasi, serta pengorbanan tanpa pamrih dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 8 warsa
bukanlah perjalanan singkat. Tepat pada 1 Juli 1946, jabatan kepolisian menjadi kesatuan mandiri yang berada di bawah pemerintah Republik Indonesia. Sejak itu, Polri harus terus berperan dalam mempertahankan kemerdekaan dan tumbuh seirama dengan perjuangan bangsa. Hingga kini dapat berdiri tegak di usia ke-80 dengan semangat pengabdian yang tidak pernah padam. Untuk itu, peringatan Hari Bayangkara tahun ini kembali mengusung tema Polri untuk masyarakat sebagai penegasan komitmen institusi untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang kami muliakan Bapak Presiden serta para hadirin yang saya hormati, perkembangan lingkungan global saat ini semakin tidak menentu. Perubahan iklim, disrupsi teknologi, perang dagang, hingga meningkatnya eskalasi konflik geopolitik di berbagai kawasan memberikan pengaruh besar bagi tatanan perekonomian global termasuk Indonesia. Menghadapi tantangan tersebut, Bapak Presiden telah memberikan instruksi guna mengakselerasi terwujudnya swasembada pangan dan energi. Polri berkomitmen untuk mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah demi terjaganya stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan bangsa. Dalam mewujudkan swasembada pangan, Polri terus melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Polri juga memfasilitasi 30 poktan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB, untuk mengembangkan komoditas bawang putih melalui penanaman pada lahan seluas 948 hektar dengan hasil panen mencapai 18.960 ton. Kami juga memperluas wilayah tanam di Kabupaten Karanganyar, Temanggung, Lampung Barat, dan Temanggus dengan luas lahan mencapai 127,5 hektar. Kami juga menghadirkan sejumlah inovasi seperti penerapan metode pertanian modern, penggunaan bibit unggul, pemanfaatan pupuk organik, presisi berbahan enceng gondok, pengembangan mobile rotary dryer, pengolahan limbah tongkol jagung menjadi briket arang, serta pengembangan pupuk presisi berbasis batu bara yang dapat menaikkan pH tanah sekaligus merestorasi unsur hara hingga pembangunan 29 gudang ketahanan pangan Polri. Kami percaya dengan semangat kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat, Indonesia dapat mempertahankan kemandirian dan menjaga ketersediaan pangan nasional yang berkelanjutan. Guna mewujudkan swasembada energi, Polri berkontribusi melalui penghematan penggunaan energi di lingkungan kantor, pemanfaatan CNG pada 50 SPBG Polri, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana migas secara profesional dan berkeadilan. Sepanjang tahun 2006, kami telah mengungkap 464 tindak pidana bidang energi, menetapkan 594 tersangka, serta menyita berbagai barang bukti seperti 669.000 liter solar, 80.000 liter pertalite, hingga 30.000 unit LPG berbagai ukuran, dengan estimasi penyelamatan kerugian keuangan negara lebih dari 756 miliar rupiah. Salah satu kasus menonjol yang berhasil kami ungkap, yaitu penyalahgunaan pengangkutan 120.000 liter biosolar bersubsidi dengan barang bukti berupa 1 kapal tanker, 2 unit kapal SPOB, dan 7 truk transporter. Melalui Satgas Pangan, Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani, serta mengungkap berbagai tindak pidana terkait komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, LPG, dan BBM bersubsidi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu klarifikasi terhadap 173 perusahaan kelapa sawit yang terindikasi membeli tandan buah segar dengan harga tidak wajar. Kami meyakini berbagai langkah strategis di kedua sektor tersebut dapat mendukung terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian bangsa di tengah
dinamika global yang kian kompleks. Yang kami muliakan Bapak Presiden serta para hadirin yang saya banggakan, Polri terus berperan aktif dalam mengamankan berbagai program pemerintah lainnya agar bisa benar-benar hadir menyentuh masyarakat seperti pemenuhan gizi, konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan hak-hak pekerja. Pada program Makan Bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPBG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPBG dengan rincian 828 SPBG telah operasi, 227 SPBG dalam tahap operasional dan 360 SPBG dalam tahap pembangunan. Termasuk 33 diantaranya dibangun pada daerah 3T. Seluruh SPBG tersebut diperkirakan dapat melayani 3,5 juta penerima manfaat serta menyerap 70,7 ribu pekerja. SPBG Polri telah memiliki 348 sertifikat layak higien sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, 285 sertifikat uji lab air, 305 chef terlatih, serta telah menyusun buku Rasa Bayangkara Nusantara yang berisi 80 menu beragam sehingga dapat menambah variasi makanan serta memastikan terpenuhinya standar nutrisi, termasuk penggunaan sarana pendukung lainnya seperti tandon air stainless, filter air dan filter reverse osmosis, water heater, biotank IPAL, steamer food tray, rak food tray, UV dan test kit guna menerapkan prinsip food safety secara konsisten dalam pengolahan sehingga sampai dengan saat ini alhamdulillah SPBG Polri berhasil mempertahankan zero accident. Polri juga terus mengembangkan sumber pangan atau rantai pasok pangan mandiri seperti greenhouse, kolam ikan, bioflok, budidaya sapi, kambing dan ayam, serta gudang sentral bahan pasok. Melalui langkah tersebut, Polri membangun ekosistem supply chain yang melibatkan 12.420 UMKM, termasuk kelompok petani, peternak, nelayan, dan koperasi, sehingga dapat mendorong kesejahteraan pelaku usaha lokal. Pada sisi lainnya, dalam memperlancar mobilitas dan meningkatkan pergerakan roda perekonomian daerah, Polri membangun 775 unit jembatan merah putih presisi di seluruh Indonesia, di mana 711 diantaranya telah selesai dibangun dan 64 lainnya dalam proses pembangunan yang akan tuntas bulan ini. Masifnya pembangunan SPBG dan jembatan telah mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Program MBG telah mendukung perbaikan kualitas kesehatan melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi, sedangkan pembangunan jembatan telah membangun dalam mendekatkan masyarakat pada berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan berbagai layanan prioritas lainnya. Untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, Polri bersama Yayasan YKB, Yayasan Kader Bangsa Indonesia, dan para pemerhati pendidikan membangun SMA Kepala Taruna Bayangkara yang alhamdulillah pada 11 Juni 2026 telah meraih sertifikat internasional bakalaureat diploma program, sehingga setara dengan lembaga pendidikan kelas dunia, serta alumnus dapat memiliki kesempatan besar untuk meneruskan pendidikan di 20 universitas terbaik di dunia. Saat ini SMA KTB akan memulai pendidikan untuk angkatan kedua sebanyak 180 siswa dengan rata-rata IQ di atas 120 yang diseleksi dari 14.582 pendaftar. Untuk memajukan industri nasional dan menunjang ekosistem kemandirian teknologi keamanan, kami meningkatkan penggunaan barang produksi dalam negeri sebagai pendukung peralatan dan perlengkapan kepolisian seperti kaos anti sayat, baju anti panah, baju anti radiasi, hingga berbagai kendaraan khusus yang digunakan dalam memelihara Kamtibmas. Salah satunya mobil dan sepeda motor listrik hasil konversi dari kendaraan berbahan bakar fosil yang sudah tidak berfungsi menjadi sepeda motor dan mobil listrik. Berkenan kiranya apabila Bapak Presiden ada waktu meluangkan untuk menengok di
pameran Expo Bayangkara, barangkali 5 menit Pak. Polri juga berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh melalui pembentukan Des Ketenagakerjaan Polri hingga tingkat wilayah sebagai wadah penguatan dialog dan kolaborasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan ketenagakerjaan serta hubungan industrial. Des ini telah memfasilitasi 4.216 buruh terdampak PHK untuk kembali berkarya, serta menangani 267 tindak pidana ketenagakerjaan, dan 40 diantaranya diselesaikan melalui restoratif justice. Melalui berbagai upaya tersebut, Polri memperoleh penghargaan dari ITUC atas kerja keras dan dedikasi dalam memberikan perlindungan kepada buruh. Yang kami muliakan Bapak Presiden serta para hadirin yang saya hormati, kami memahami bahwa stabilitas Kamtibmas merupakan kunci utama keberlanjutan pembangunan nasional. Karena itu kami terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional. Dalam mengawal agenda nasional dan internasional, Polri menyelenggarakan berbagai operasi terpusat maupun kewilayahan untuk mengamankan kunjungan tamu kenegaraan, event skala domestik dan global, libur Nataru serta Idul Fitri, termasuk membantu penanganan bencana. Bersama-sama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan stakeholder terkait, Polri telah menggelar Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik dan balik, sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan hingga 5,3% dan menekan fatalitas sampai 30,4%. Survei indikator menunjukkan 85,3% pemudik puas dengan penyelenggaraan operasi tersebut. Keberhasilan pengamanan ini juga mendorong perputaran uang hingga 161,8 triliun rupiah yang turut berkontribusi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Pada penanganan bencana alam di Sumatera, Polri mengerahkan 4.106 personil untuk membantu pendistribusian bantuan logistik, mengoperasikan ratusan alat berat, memberikan layanan kesehatan bagi puluhan ribu korban, melakukan pencarian korban dengan melibatkan unit K9, evakuasi dan identifikasi terhadap 1.146 jenazah korban, membangun 47 jembatan di mana 6 diantaranya merupakan jembatan Wele, serta 351 sumur bor dan 300 hunian tetap guna mempercepat pemulihan wilayah dan meringankan beban masyarakat terdampak. Kehadiran polisi di tengah masyarakat juga terus ditingkatkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan kepolisian seperti patroli dialogis, Jumat Curhat, dan Minggu Kasih. Pendekatan ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi persoalan dan menyerap aspirasi secara langsung serta menghadirkan solusi implementatif. Akses publik terhadap pelayanan kepolisian juga diperluas melalui transformasi digital. Polri telah menghadirkan Super Apps Polri yang memuat SKCK online, perpanjangan SIM, dan STNK online, serta berbagai fitur pelayanan lainnya pada bidang penegakan hukum. Digitalisasi diwujudkan melalui layanan konsultasi reserse yang dapat dilakukan secara luring maupun daring. Sementara itu, aspek pengawasan diperkuat melalui Dumas Presisi, whistleblowing system, dan QR Code Propam Polri yang tersebar di berbagai fasilitas publik maupun lokasi strategis lainnya. Guna meningkatkan quick response, optimalisasi layanan 110 juga senantiasa dilakukan secara berkelanjutan. Layanan yang telah beroperasi pada 34 Polda dan 508 Polres ini didesain dengan waktu respon panggilan maksimal 10 detik. Akses tersebut, layanan ini juga telah ditingkatkan melalui fitur live chat pada aplikasi Super App Polri. Berbagai digitalisasi tersebut merupakan wujud komitmen Polri untuk memperluas kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kepolisian. Pada sisi lain, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam bidang tata kelola sumber daya manusia, Polri melaksanakan pembaharuan sistem rekrutmen dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi serta pengawasan partisipasif yang melibatkan unsur internal dan eksternal seperti Kompolnas, Ombudsman, serta perguruan tinggi. Reformasi tersebut juga dilaksanakan pada aspek pendidikan, pembinaan karier, serta perawatan personil guna membangun manajemen SDM yang meritokratis, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pada bidang rekrutmen, Polri memberikan kesempatan kepada 160 atlet berprestasi pada ajang SEA Games, PON, dan berbagai kejuaraan lainnya
untuk dapat mengabdi melalui institusi Polri berdasarkan rekrutmen proaktif dengan kategori pencarian bakat atau talent scouting. Untuk terus memperkuat budaya inklusif, Polri telah membuka ruang pengabdian bagi 21 penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari Insan Bayangkara. Komitmen tersebut diperkuat melalui pengembangan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO pada 11 Polda serta 22 Polres yang sebagian besar diawaki oleh polisi wanita sehingga penanganan perkara dapat dilaksanakan secara lebih responsif, memunculkan rasa aman dan nyaman bagi korban, khususnya wanita dan anak. Langkah tersebut tercermin dari pengungkapan jumlah kasus menonjol antara lain kekerasan terhadap 110 anak di sebuah daycare yang melibatkan 13 tersangka, penyekapan korban perempuan di Bandung, serta perkara love scamming dengan metode pig bashing yang melibatkan 39 tersangka, di mana 11 diantaranya merupakan WNA. Polri juga telah terus mengoptimalkan penanganan terhadap 3 tindak pidana yang menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia, yang disampaikan pada saat kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba bulan Oktober silam, yaitu pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan perjudian daring. Dalam memutus mata rantai peredaran narkoba, pada tahun 2026, Polri telah mengungkap 24.837 perkara, menetapkan 32.792 tersangka, menyita barang bukti berupa 3,1 ton sabu, 4,1 ton ganja, 763.000 butir ekstasi, 59,2 juta butir obat keras, dan berbagai jenis narkotika lain senilai 10,4 triliun rupiah, serta menyelamatkan 89 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Polri juga berusaha untuk melakukan transformasi 148 kampung narkoba dan saat ini menjadi kampung bebas dari narkoba. Pencegahan terhadap kebocoran keuangan negara juga terus dilakukan melalui pembentukan Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara atau OPM dan Satgas Gakum Tindak Pidana Penyelundupan. Bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kemenq RI Satgas OPN telah mengungkap ekspor ilegal 87 kontainer vetimeter dan pome. Di sisi lain, Satgas Gakum Tindak Pidana Penyelundupan telah mengungkap 47 perkara, menetapkan 24 tersangka dengan salah satu kasus yang menonjol, yaitu pengungkapan tindak pidana penyelundupan 28 ton timah ke Malaysia. Secara konsisten kami meningkatkan pemberantasan terhadap dampak negatif perjudian daring dengan melakukan pengungkapan 718 kasus, penetapan 1.164 tersangka, menyita barang bukti sejumlah 1,75 triliun rupiah, dan pemblokiran 278.000 situs dan konten perjudian daring bersama-sama dengan Kementerian Komdigi. Salah satu kasus menonjol yang berhasil diungkap adalah perjudian daring jaringan internasional yang melibatkan 322 warga negara asing yang mengelola 145 domain. Pada kasus tersebut, 291 warga negara asing telah ditetapkan sebagai tersangka. Penanggulangan aksi teroris juga kami lakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan soft approach dan hard approach, sehingga dapat mempertahankan Zero Terrorist Attack sejak tahun 2023. Polri melakukan penanganan terhadap dampak dari peristiwa ledakan di SMA 72, serta bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait untuk mengantisipasi berkembangnya fenomena nihilistik violent extremism dengan melakukan penanganan terhadap 137 anak terpapar radikalisme dan 130 anak terpapar kekerasan. Polri senantiasa bertransformasi guna menghadirkan sosok yang humanis, salah satunya diwujudkan dengan mengubah paradigma pengamanan unjuk rasa menjadi pelayanan penyampaian pendapat. Namun demikian, jika terdapat pelaku aksi anarkis, Polri akan melakukan tindakan tegas terukur agar Kamtibmas tetap terjaga. Seluruh upaya Polri itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjamin terwujudnya keamanan dalam negeri, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan kondusif. Berdasarkan The Global Safety Report 2025 oleh Gallup, 83% masyarakat Indonesia merasa aman ketika berjalan sendirian di malam hari. Selain itu, pelaksanaan tugas Polri juga semakin dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat. Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Juni 2026 menyatakan bahwa terjadi peningkatan kepercayaan publik kepada Polri dari 76,2% menjadi 80,6%, serta 82,4% responden yakin bahwa kinerja Polri akan semakin baik di masa mendatang. Tentunya hasil tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan dalam mewujudkan Kamtipmas yang kondusif agar bangsa kita siap menyambut momentum bonus demografi sebagai titik tolak mewujudkan NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Yang kami muliakan Bapak Presiden serta para hadirin yang berbahagia, pada momentum yang teristimewa ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang tulus atas kepercayaan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, seluruh mitra DPR RI, pemerintah, dan stakeholder terkait, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung proses penyempurnaan regulasi Undang-Undang Polri yang selama ini telah berlaku lebih dari 24 tahun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 menjadi landasan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta mengawal berbagai kepentingan nasional dalam upaya mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Demi mewujudkan asa tersebut, dibutuhkan tekad dari seluruh komponen bangsa untuk saling bahu-membahu, dan kami menyadari bahwa semangat transformasi Polri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan kolektif tersebut. Sebagaimana peribahasa, tidak ada gading yang tak retak. Begitupun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan pada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama ucapan terima kasih. Saudara, tadi disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa inti dari peringatan Hari Bayangkara ke-80 adalah bagaimana kemudian Polri berperan aktif untuk kemudian hadir di antara masyarakat dan juga berdampak untuk masyarakat. Breaking News Kompas TV, saudara, usai, saya Putu Trisnanda mengucapkan terima kasih, termasuk juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Tiar yang sudah mendampingi Breaking News Kompas TV dari pagi hari tadi sampai dengan akhir hari ini. Informasi lainnya, saudara, masih akan terus disampaikan dalam program-program lainnya. Saya Putu Trisnanda, sampai jumpa.